Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Valenti dari PGRI 5D. Di sini saya berasal dari kelompok 10. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok kami yang berjudul Kurikulum Berbasis Kompetensi 2013. Yang pertama, A. Pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Yang ke B, model kurikulum berbasis kompetensi 2013. Di sini terdiri dari yang pertama, rasional. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan rasional dan elemen perubahan kurikulum 2013. Selambeto 2 tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pandagogi, serta berbagai fenomena sosial yang mengemuka. Yang kedua, landasan pengembangan. Landasan pengembangan terdiri dari yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan psikologis, yang ketiga, landasan sosial media, budaya, yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang kelima, landasan organisatoris. Pada yang ketiga, elemen kurikulum. Ternyata di dalam kurikulum 2013 hanya dapat elemen perubahan yang mendasarkan, yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Yang keempat, kompetensi kelulusan. Standar kompetensi lulusan atau SKL satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Yang kelima, standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang keenam, evaluasi. Penilaian hasil belajar harus menyeluruh dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan peserta didik. Penilaian yang mengarah pada kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi. Dan yang ketujuh, strategi pembelajaran. Dalam mengimplementasi kurikulum berbasis kompetensi, Mulyasa mengetengahkan 5 strategi pembelajaran yang dianggap sesuai dengan tuntutan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu yang pertama, pembelajaran kontekstual, yang kedua, bermain peran, yang ketiga, pembelajaran partisipasi, yang keempat, belajar tuntas, dan yang kelima, pembelajaran dengan modul. Yang kedelapan, pengelola kelas. Kelas kurikulum 2013 haruslah berbasis student-centered learning sesuai dengan kurikulum 2013 yang berpusat pada siswa. Pengelolaan kelas kurikulum 2013 yang berpusat pada siswa harus mampu menjaga proses pembelajaran berpusat pada siswa yang dinamis dan variatif agar tetap kondusif untuk proses belajar. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.